Hey guys, selamat datang di Tab. Halo sobat, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Di video ini aku ingin memberikan tanggapan atau reaction terkait belajar online di tengah situasi pandemik begini atau situasi new normal begini kan begitu. Banyak orang tua yang mengeluh, bahkan ngomel-ngomel mama-mamanya kan gitu. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya sobat. Oke. Nah, apa sih yang dikeluhkan oleh orang-orang tua, kebanyakan orang tua ya, saat belajar online ini kan gitu? Anaknya jadi ya uring-uringan belajar. Macam-macam, ada yang jadi nambah biaya untuk kuota, ada yang wah macam-macam lah kan begitu. Oke. Jadi saat ini aku berbicara kepada tiap orang tua karena aku pun juga orang tua, aku punya anak dan anakku juga belajar online sama. Jadi ketika aku bicara ini, aku juga merasakan hal yang sama situasinya kan begitu. Oke. Aku nggak ngomong terlalu panjang itu nggak, tapi begini. Itu anak kita. Pahami dulu, itu anak kita. Yang kedua, situasinya sekarang ini pandemik COVID-19 kan begitu. Jadi, ini kita punya anak, kalau kita pemerintah sudah bagus. Kenapa? Kenapa aku bilang pemerintah sudah bagus? Dibuat belajar online. Jadi, ketika itu dibuat kan memang untuk menekan angka penularan virus tersebut kan begitu. Bayangin kalau anak kita yang kena corona. Hah? Emang kita tega mau anak kita kena corona? Atau ada yang bilang, wah itu corona itu hoak atau gini-gini. Itu nggak hoak, itu beneran. Jangan nanti gara-gara kita, ego kita sedikit, akhirnya anak kita yang jadi korban. Itu maksud saya. Kesehatan anak itu pasti menjadi prioritas yang terutama bagi kita kan gitu. Selain dari pendidikan kan begitu. Dapat pun dia serap pelajaran dengan ketemu langsung tatap muka di sekolah, tapi kalau anak kita terkena virus tersebut, gimana perasaan kita sebagai orang tua? Ya. Lebih bagus ya sekarang ini, masih lebih baik memang itulah ya seperti dikatakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, di tengah situasi begini yang disediakan tuh pilihan yang tidak ada yang pilihan yang baik-baik gitu, nggak buruk. Jadi mana yang masih lebih mending buruknya maksudnya masih lebih mending daripada yang terburuk gitu kan gitu. Jadi ya beginilah dulu. Jadi kayak kita lah adaptasi, namanya juga adaptasi kan begitu. Ya di tengah situasi begini ya memang pasti harus banyak kita kebiasaan yang berubah, pola yang berubah. Baru ya memang harus, kalau pengeluaran bertambah ya berarti kita memang harus lebih giat lagi kan, nyari duit kan begitu, sebagai orang tua kan begitu kan. Zaman sekarang memang nyari duit itu memang susah bener, malah memang bener. Ya gimana ya, situasi pandemik begini memang banyak yang terkena imbasnya kan begitu. Jadi solusinya itu adalah memang yang pertama, kita memang harus berdoa sungguh-sungguh, mengimani sungguh-sungguh semua ini segera berakhir kan begitu. Yang kedua ya jangan mengeluh, karena mengeluh juga nggak buat apa-apa gitu loh, nggak menambah apapun, ya kan. Jadi itu lebih baik kita jaga anak kita supaya tidak terkena COVID kan gitu. Jadi jangan nanti udah kena kita nyesal sendiri, menangis-nangis, meraung-raung sendiri, ngapain? Betul kan? Di rumah sakit nanti diisolasi, aduh sedih loh. Gara-gara keinginan kita agar anak kita ini bisa belajarnya itu lebih baik gitu di sekolah daripada belajar online. Gara-gara kita merasa pengeluaran kita jadi tambah lebih besar. Begitu anak kita kena COVID maksudnya, waduh, penyesalan yang ada. Percayalah, penyesalan yang ada. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua mengalami penyesalan hanya gara-gara ego kita. Oke? Sekali lagi aku tegaskan, aku ngomong di sini sebagai orang tua karena aku punya anak dua, satu yang sudah sekolah. Aku juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika aku ngomong ini, aku mengatakan ini, aku juga di posisi yang sama dengan semua orang tua yang ada di negara kita ini. Ya, paham ya? Jadi
yang ngomong ini sebagai orang tua ke orang tua gitu loh. Ya khususnya mama-mama lah, emak-emak kan begitu. Ya kalau marah-marah ya kurangin lah marah-marahnya ya. Gini, namanya belajar online, yang belajar itu tetap anaknya, jangan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga yang ngerjain tugasnya, orang tuanya juga yang ya apa-apa nggak yang ngerjain dia, itu namanya nggak belajar, anaknya nggak belajar. Tetap namanya begini loh, yang belajar online ini, si anak ini belajar secara online, dia sama seperti di sekolah, cuman tempatnya yang berbeda. Jadi orang tua jangan ikut membantu. Dalam artian jangan orang tua yang apa-apa ngerjain. Orang tua hanya mengawasi si anak ini benar-benar belajar. Sudah sampai di situ, jangan orang tua juga yang ngerjain tugasnya, orang tua juga begini. Aduh, itu nggak mendidik anak. Aku nggak pernah buat anakku begitu. Aku juga bilang sama istriku, jangan, itu anak kita. Biar dia yang belajar sendiri, dia yang ngerjain sendiri. Kecuali sudah sangat kesulitan dia tanya tolong bantuan, oke, kita kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya, tapi tetap dia yang mengerjakannya. Itu namanya belajar. Jangan kita sebagai orang tua yang ngerjain. Udah jangan. Kalau soal kuota ya sudahlah, kita berdoa lah, beriman, Tuhan pasti tolong. Mau apa lagi kan begitu. Ya kita usahakan lah cari tambahan pendapatan gitu, ya banyak lah. Kan begitu, walaupun cara cari sulit itu susah. Contoh aku nih, ya aku sambil nge-YouTube. Mau gimana kan, situasi sulit begini kan begitu. Jadi ya kita ya kalau soal pengeluaran, kita harus berpikir bagaimana mendapat tambahan income, pendapatan. Ya kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Ya sudah, berdoa sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong. Selesai, jangan ngeluh. Mau apa lagi kan. Oke. Kalau dibilang kelakuan anak kalau sama orang tua, ya begitulah anak. Memang kalau kebanyakan anak-anak kalau sama orang tua beda dengan mereka ke guru. Kalau sama ke guru mereka agak mungkin ya sebagian anak lebih segan sama guru mereka daripada ke orang tuanya kalau dalam hal belajar kan begitu. Ya kita lah coba menyesuaikan tegas sama si anak kan begitu. Jadi jangan ada lagi kata mengeluh lah, itu maksud saya. Ini yang terakhir kali saya bilang. Kesehatan anak itu sangat-sangat penting. Jangan sampai nanti kita menyesal hanya karena kita ingin anak-anak kita ini belajarnya di sekolah. Paham ya? Penyesalan itu datangnya terlambat dan selalu belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Paham? Oke ya. Jadi saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, para orang tua dan bagi anak-anak yang sekolah kan begitu. Bagi kalian adik-adik ya, kalau yang namanya belajar online, belajarlah. Tetap sama seperti di sekolah, hanya tempat yang berbeda. Kalian di rumah belajarnya begitu. Jangan apa-apa orang tua ntar yang diminta kerjain, jangan. Itu membuat kalian bukan jadi pintar, tapi jadi bodoh. Percayalah. Oke? Oke ya. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang suka atau yang setuju dengan isi video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Bagi kita para orang tua Indonesia, tetaplah berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan beriman yang teguh. Oke? Yuk, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.